Selamat malam, Shalom. Malam hari ini kembali saatnya kita akan menerima bagian yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman-Nya yang ajaib. Dan mari kita sambut firman Tuhan saat malam hari ini dengan kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan pikiran kita, dan biarlah firman Tuhan yang berkuasa boleh menjamah setiap kita. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu Tuhan, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Seruan hatiku, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan.
selanjutnya saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, buat kasih kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau pada malam hari ini kami kembali dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Dan saatnya Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk menerima berkat firman Tuhan, isi dan bentuk kehidupan kami Tuhan, seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, berikan kami pengertian, untuk kami dapat mengerti setiap firman yang akan kami terima pada malam hari ini, terlebih mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukan setiap firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat urapan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih doanya, puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam semua keluargaku, shalom. Puji Tuhan. Iya, kita jumpa lagi dalam anugerah Tuhan. Iya, senang ya tiap kali Tuhan mempertemukan kita, walau secara fisik nampaknya jauh, tetapi ternyata di dalam fellowship kita dekat. Ya, di dalam kuasa doa kita dekat. Ya, dengan hati kita dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena nama Yesus dan karena Yesus yang menciptakan semua sarana, ya, peralatan dengan segala macam kecanggihannya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini kita fisik jauh tetapi ya di mata begitu dekat. Puji Tuhan. Kalau dulu jauh di mata, dekat di hati. Kalau sekarang ini dekat di mata, dekat di hati juga. Iya, kita sama-sama dapat menikmati satu persekutuan manis di hadapan Tuhan. Oke, saya umumkan bahwa besok jam 7 malam saya akan memberikan pelajaran kelas pasangan suami istri yang selama ini belum menyerahkan anak-anaknya ke hadapan Tuhan. Ya, di dalam prosesi penyerahan dan pemberkatan anak. Maka link pelajaran akan dibagikan besok oleh admin dan siapa saja boleh. Ya, saya tidak tahu, nanti saya pertimbangkan apakah akan dirilis secara umum bagi opa-omanya pun juga mau ikut pelajaran itu juga boleh. Jam 7 malam hari Jumat besok ya. Ya, belajar firman sih siapa saja ya harus semakin paham. Sehingga kekristenan itu kita tidak kata orang. Ya, bukan kata pendeta, tetapi kita memperoleh kejelasan dari sumber data yang komplit, konkret ya, saudara-saudara, yaitu kebenaran firman Allah. Jadi salah kalau berpikir bahwa oh agama itu tanpa data. Kekristenan tidak demikian. Ya, kekristenan sangat kuat sumber datanya. Baik itu data Alkitab dan juga data sejarah yang terjadi pencatat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ya, kalau kita bicara kekristenan berarti penulisnya di luar Kristen. Ya, pada hari-hari itu dan masih terekam, terabadikan sampai hari ini. Maka sebuah kekeliruan sekali lagi kalau ada ungkapan bahwa oh agama itu subjektif, agama itu ya tergantung percaya nggak percaya katanya. Ya, kekristenan tidak demikian. Kenapa saya percaya? Karena ada pemberitaan. Berita apa? Berita yang berasal dari sumber data yang jelas. Nah, saudara-saudaraku, dan kekristenan itu tipikalnya adalah memberikan keleluasaan sebetulnya dari kehadirannya untuk digugat dan ditelisik oleh orang-orang yang
memang mendambakan pemahaman itu secara jelas. Dan kekristenan tidak anti ya dengan gugatan-gugatan. Karena dari sepanjang sejarah. Dan sampai hari ini. Makanya ketika ada orang Kristen mendapat pertanyaan, seyogianya jangan ada satupun yang merasa minder ketika ditanyai tentang imannya. Iya, contoh sederhana saja, ketika pemikiran orang di luar sana, artinya di luar kekristenan, itu adalah terjerat pada suatu pemikiran yang sebaliknya dibanding dengan kekristenan itu sendiri. Satu contoh begini, kita sering kali dengar, kok kamu mengatakan bahwa manusia kok anggap Tuhan. Nah, ini ungkapan ya counter sanggahan yang seringkali dilontarkan. Bagus ya, puji Tuhan. Kita dapat menjelaskan, kita tidak pernah mengatakan ya ada manusia bisa jadi Tuhan. Itu tidak mungkin. Tetapi iman Kristen adalah meyakini bahwa ada Tuhan yang menjadi manusia. Ya, saudara-saudara, tolong saudara bisa lihat perbedaannya, ya kan? Jadi kalau manusia sehebat apapun, ya nggak pernah bisa jadi Tuhan. Ya manusia-manusia. Tetapi kalau Tuhan datang dalam wujud manusia, siapa larang dia? Ya, siapa bisa merintangi dia kan? Coba renungkan saudara-saudaraku. Nah, kalau saudara sudah semakin memahami ini, ya semakin saudara gamblang. Sekarang gini, kadang ada di antara segelintir masyarakat kita yang mempunyai kepercayaan bahwa oh hantu itu bisa menjadi apa begitu, ya kan? Bahasa Jawa lokalnya itu daden-daden. Jadi hantu itu bisa jadi bentuk hewan apa. Kayak itu contohnya babi ngepet. Nah itu kan apa menjelma jadi apa kan begitu kan. Begitu percayanya. Tidak ada adu argumen yang begitu keras. Lah sekarang kalau hantu aja bisa. Apalagi iya kan. Tuhan sang pencipta yang luar biasa. Yang di dalam bukti data yang ada dikatakan maka firman yang bersama Allah dan firman itu yang adalah Allah itu sendiri dia menjadi manusia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, nggak ada yang nggak bisa dia lakukan kan gitu. Ya cuman kan istilahnya tadi hanya kebalik aja. Kamu Kristen kok manusia kok jadikan Tuhan? Loh, nggak ada yang gitu itu nggak ada. Kristen gitu itu nggak ada. Ya, masa kita jadikan manusia itu Tuhan? Tetapi kalau iman Kristen berkata ada Tuhan yang menjadi manusia namanya Yesus, nah itu memang bukti fakta demikian. Jangan-jangan sebelum pemahaman yang diyakini oleh kawan kita itu ya belum ada, peristiwa Tuhan jadi manusia, jadi Yesus, itu sudah duluan. Gitu loh. Dan membuktikan bahwa iman Kristen itu, saudaraku ini kasih Tuhan, sampai saat ini melanda seluruh dunia. Ya, melanda seluruh dunia. Ya, ini contoh saja. Jadi tentang doktrin, makanya kita belajar firman. Ya, besok saya akan sampaikan tentang prinsip-prinsip ketika kita dianugerahi anak. Ya, saudara kini kasih Tuhan, Yesus berkata bahwa anak-anak itu datang kepadaku untuk aku menumpangkan tangan atasnya. Nah, itu yang akan kita kupas besok jam 7 malam. Siapa saja boleh, saya kira nanti saya koordinasi agar link dibagikan kepada siapa yang, oh saya ada waktu, saya ingin belajar, oh bagus ya. Dan kapan saja sebenarnya kan selalu saya tawarkan kalau ada tanya jawab dan sebagainya. Puji Tuhan, kita masuk di dalam firman Allah, pokok renungan kita, pokok bahasan kita hari ini, ya firman Tuhan yang diambil dari 1 Timotius pasal 1 ayat 18 sampai 20, jangan kandas iman. Tugas ini kuberikan kepadamu
Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Semua katakan amin. Oke, amin. Terima kasih Pak Yohanes. Saudara, tiap kali kita baca Alkitab, kemudian ada sebutan nama-nama yang kemudian di dalam perjalanannya terkait dengan konotasi yang kurang menyenangkan umpamanya. Lantas kebetulan nama itu mirip dengan nama kerabat kita atau siapa. Tolong dalam hal ini jangan lantas saudara kena mengenakan gitu ya. Artinya, waduh, orang namanya ini kok di Alkitab kemudian terjadi begini. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu tidak ada sangkut pautnya. Apalagi kalau nama-nama memang sumbernya dari Alkitab, ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan di Alkitab ketika menyebut nama yang sama, itu belum tentu juga satu orang. Ada banyak di nama yang sama. Di sekian banyak orang menunjukkan konotasi perjalanan hidup yang bagus, tapi barangkali ada segelintirnya yang kemudian berperilaku aneh. Ya, jadi jangan kait-kaitkan umpamanya dengan kehidupan yang terkait dengan kita. Satu contoh umpamanya, ada banyak orang memakai nama Yakub, ya, ya bagus, kenapa tidak? Nah, itu nama di Alkitab. Yang di dalam kisahnya memang nanti Yakub itu ada satu proses pergantian nama, ya kan, menjadi Israel. Tapi Alkitab juga tiap kali menyebut, hai Yakub umpamanya ya, milik kepunyaan Allah. Itu di Yesaya juga banyak digunakan. Jadi jangan, waduh namaku kok Yakub ya, umpamanya begitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang sampai sekarang sih rasanya saya belum pernah ketemu sih nama orang Kristen Yudas ya. Apalagi ditambahi Iskariot gitu, belum pernah ketemu saya ya. Walaupun mungkin saja arti nama itu bagus. Tapi kita ini memang orang timur selalu zaman dulu secara tradisional memberikan nama-nama orang itu sesuai dengan impian dan itu doa ya, harapan orang tua. Ya, kasih umpamanya Sugiarto itu ya Sugi Duit, Sugiarto menjadi hartawan. Atau ada lagi Sunoto, nah, itu ya. Su itu satu gelar tertentu begitu ya. Dan noto itu Sunoto artinya bisa noto, bisa menata. Barangkali sederhananya, wah dia memiliki jiwa kepemimpinan, harapan orang tua itu begitu. Dan masih seabrek penjelasan ya. Baik juga nama-nama Tionghoa umpamanya, ada nama Ping An, ada nama Hoki, itu adalah keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan, dan adalah doa dari orang tua. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya belum pernah ketemu bahwa seorang namanya terlaknat gitu kok belum pernah ketemu. Ya, kalau diberkati gitu ya. Saya punya teman ya, pendeta suku Batak ya. Marganya Panggabean, nama depannya Berkat. Lama tapi sudah 20 tahun tidak kontakan ya dengan beliau. Terakhir dulu di Jakarta. Kan namanya Berkat ya. Saya belum pernah ketemu. Kutuk Haryono gitu kok nggak ada ya. Hendri Haryono, keren ya, puji Tuhan. Paling keren setahu saya. Iya. Saudara, kita kembali kepada firman Allah. Karena tadi menyebut beberapa nama ya di Alkitab yang sudah dibaca ini. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Supaya dikuatkan oleh nubuat itu.
engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Satu ayat ini memiliki satu kedalaman, kekayaan, pemaknaan ya berkait dengan kekristenan, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, tapi boleh sepotong-sepotong saya memberikan satu ungkapan-ungkapan kaitan dengan tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Nah, saudara, step kepemimpinan rohani Paulus ini yang saya anut, ya. Dalam arti tentu sebagai hamba Tuhan, panutan kita juga adalah tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Dan dalam hal ini, stylenya Paulus mendambakan satu multiplikasi pelayanan. Ya, mengharapkan terjadinya satu pelipat gandaan pelayanan. Sehingga seorang Paulus pemimpin tapi juga dia sadar posisinya sebagai bapak. Yang pada bagian lain dia mengatakan bahwa banyak pengajar di antara kamu, tetapi bapak itu cuma satu. Aku yang turut melahirkan kamu. Jadi di sini Paulus ya di samping sedang men-share sesuatu pemikiran, dia juga menguji cara berpikirnya sendiri. Menyadarkan bahwa tugas panggilan yang dipercayakan, dianugerahkan kepadanya adalah tugas panggilan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin rohani, tapi juga seorang bapak yang mendampingi anak-anaknya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Konsep pelayanan yang dipakai oleh Paulus adalah bagaimana dia memperjuangkan agar setiap orang yang ada di dalam bimbingan iman, di dalam tuntunan rohani oleh pelayanan Paulus, didambakan menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa. Ya, semakin paripurna di dalam keberimanannya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara lihat prinsip-prinsip yang Paulus ajarkan, itu tidak sekadar cuman ingin meninabobokan orang Kristen. Yang seolah-olah kalau meninabobokan itu ya kita tahulah ya. Jadi seolah memanjakan. Dan ketika seorang memanjakan anak dengan cara yang keliru, itu akan membuat anak sulit untuk menjadi dewasa. Ya, saya memanjakan anak, saya sayang. Tapi saya mendidik anak-anak. Ya, baik itu secara anak jasmani tentunya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya didik dengan prinsip-prinsip. Dan begitu juga saya berbagi kepada anak-anak rohani semua. Ya, saya memberikan didikan. Tidak sekadar membawa orang-orang Kristen itu kepada pengenalan Yesus Kristus yang terlalu sempit. Ada yang memperkenalkan Yesus itu seolah seperti center class. Memperkenalkan umat Tuhan kepada Yesus itu sebagai sang pembuat mukjizat. Mukjizat. Membawa pengenalan umat Tuhan itu kepada sang Kristus itu adalah cuman pelepas dari kuasa setan umpamanya. Hanya itu terus. Ya, saudara kini kasih Tuhan. Dan ini adalah model-model ya, role model yang ada di dalam kekristenan yang beragam. Saya ingin mengambil prinsip-prinsip seperti yang Paulus ajarkan. Yang dinamakan Injil sepenuh atau full gospel adalah mengajarkan di dalam kekristenan itu tentang sosok Yesus. Dia memang juru selamat, tukang menyelamatkan kita. Ya, pembuat mukjizat, so pasti. Kalau dia mau melakukan, tidak ada yang sulit hari ini. Sakit penyakit kah? Yang tidak bisa disembuhkan Tuhan? Tidak ada yang bisa merintangi kalau dia mau. Kamu sembuh kamu. Kamu hidup kamu. Tapi sebaliknya juga kalau Tuhan Yesus bilang, hari ini aku antar kamu ke Firdaus. Berangkatlah kita. Tidak ada yang bisa nolak. Iya kan? Nah, ini pembuat mukjizat. Memang dia sumber dari segala mukjizat. Iya. Orang di kuburan dah busuk 4 hari aja Tuhan teriak, Lazarus
keluarlah. Lazarus keluar. Dia memperoleh rohnya kembali. Ya, dikembalikan nyawanya itu. Nah, dia keluar. Hidup. Berapa lama nggak dijelaskan Alkitab. Ya, mungkin bisa berapa bulan, bisa berapa tahun, tapi kemudian ya meninggal lagi. Karena itu bukan kebangkitan akhir nanti. Kalau kebangkitan akhir ya bangkit untuk selama-lamanya yang menuai hidup kekal bersama Tuhan ke Yerusalem baru, yang menuai hukuman kebinasaan kekal akan turun bersama-sama ke dalam api neraka bersama dengan roh-roh jahat, setan, iblis, demit, dan seterusnya. Jadi, kalau begitu memang Yesus sumber mujizat. Iya, yakin aja dalam hidup ini. Kau hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, kaitan dengan mata pencarianmu, kaitan dengan ekonomi. Yesus, Sang Yehova Jireh itu sanggup melakukan yang terbaik buat kita semua. Amin, saudara-saudaraku, ini kasih Tuhan. Iya, Yehova Rafa, dia penyembuh. Oh iya, saya yakin. Saya yakin. Makanya mbok sakit kayak apa aja lah, kelenger berkali-kali ya. Saya sorry pakai Surabayaan. Tapi kalau Tuhan belum waktunya ajak pulang, ya balik, ya hidup. Gitu loh. Tapi kalau ya memang sudah Tuhan bilang selesai tugasmu di sini. Aku mau ajak pulang kamu. Kamu nikmati sana, Yerusalem baru. Tapi sebelumnya Firdaus dulu umpamanya, begitu kan? Ya, nggak bisa nolak. Ya, orang bilang sehat, seger. Nggak pernah ada indikasi penyakit. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Iya, kalau sudah wayai. Wah, itu waktunya. Saya khawatirin nanti keluargaku yang di Jakarta enggak ngerti apa itu Pak Pendeta itu, Pak Gembala itu wayai. Wayai itu waktunya, udah gilirannya gitu ya. Ah, udah. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengenalkan semua Yesus. Apa cuma dia pembuat mujizat saja? Oh enggak. Harus komplit untuk mendewasakan. Tahu siapa Yesus? Adalah guru agung. Nah, kita kalau gitu apa jadi muridnya? Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Berarti kalau kita murid Yesus, Yesus itu guru kita. Maka ada proses. Ada proses belajar mengajar. Ada proses edukasi, pemberian didikan yang penuh kepastian. Saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, mulai dididik. Anak Tuhan jangan cuma berpikir, ya kami mau ke gereja itu supaya usaha lancar, pekerjaan diberkati, kedudukan semakin meningkat, ya sehat terus. Ya, saudara-saudara, itu subjektif. Itu terlalu egosentris. Iya kan? Nah, itu sumber datanya kalau model Kristen gitu itu mesti sumber data yang nggak sehat. Coba kita lihat di dalam perjanjian baru itu. Yang prosesnya sedemikian rupa. Nah, lewat jadi murid Yesus, dididik, dicemeti, ya barangkali Tuhan Yesus ngomong, kalau aku yang kau sebut Tuhan dan gurumu saja harus mengalami semua ini, ya maka kamu sebagai murid juga demikian halnya, harus mengalami. Aku harus memikul salib bagi mengangkut dosa dunia, tetapi kamu pengikut-pengikutku, kata Yesus, kamu harus menyangkal diri dan memikul salibmu setiap hari. Jadi kalau Yesus itu memikul derita sedunia, karena memang dia Tuhan. Ya, lah kita dilatih untuk mengikuti jejak hidup Yesus, tetapi kadarnya terlalu kecil, diukur sama Tuhan, terukur. Dia enggak mungkin sampai awur-awuran itu tanpa terukur sama sekali, enggak mungkin. Di dalam Yesaya itu disebutkan ada orang tuh kalau memecah kulit gandum atau kulit beras ya pakai penghancur itu tidak dihancurkan sampai lembut. Antara kulitnya sama gandumnya itu lembut jadi satu, enggak. Semua ada ukurannya. Kalau bahasa Jawa itu nutu itu loh ya, nutu. Dulu sebelum ada mesin slab ya toh, pemecah kulit gabah itu, ya dulu pakai ini lesung. Kalau di daerah tertentu malah bisa untuk ada iramanya. Dung tak dung dung glung dung tak dung 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 glung gitu ya. Wah, itu ada satu keindahan sendiri sih ya kalau di daerah-daerah
Itu saya masih sempat menikmati hal-hal yang demikian. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus, itu memang kelihatan seperti pecah, tetapi berasnya masih utuh. Kenapa? Karena waktu proses itu terukur. Intinya adalah apa? Supaya anak Tuhan dewasa. Jadi kuat. Ya, tidak kolokan, kata orang Jakarta kolokan. Manja dalam arti yang negatif. Sehingga sering, tidak demikian. Kalau Tuhan Yesus dididik, dididik. Kemudian turun ke hamba-hambanya, hamba-hamba Tuhan. Mendidik murid-muridnya. Itu yang membuat kekristenan terus, saudaraku. Dari 2000 tahun silam, dari waktu ke waktu, melanda dunia. Makanya terbesar ya Kristen. Jadi kalau saudara berpikir, wah di negeri kita Indonesia Kristen itu jumlahnya sedikit. Ini kita tidak sedang bicara tentang identitas loh, itu nggak penting ya toh. Bukan tentang banyak-banyakan, itu juga enggak. Ya, tapi ini kalau bicara fakta, kuantitas ya, kuantitas. Pemeluk agama Kristen ya plus Katolik begitulah, kalau itu langsung gabung itu begitu besar di dalam dunia ini. Tapi berkait dengan bagaimana berkat di dalam kekristenan itu bukan jumlah banyak-banyakan, tetapi personal. Secara pribadi, lepas pribadi, orang harus mempunyai pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Nah ini bisa, jadi tidak orang tertentu aja, tapi semua saudara. Ya, dari perkara-perkara yang kecil. Ketika saudara mengerti rahasia firman ini, sedang dibawa oleh Tuhan melewati jalan yang sulit, tiba-tiba di tengah kesulitan itu ada secerca harapan, ada kekuatan Roh Kudus menaungimu, kemudian kau terus dituntun menerima kekuatan ilahi, dan sampai pada suatu waktu ternyata Tuhan membawa kepada suatu kenyataan, ada mujizat, ada pertolongan, dan saudaraku ini kasih Tuhan, dan itu terjadi buat setiap orang percaya. Tetapi yang paling nyata adalah ketika orang itu imannya betul-betul beriman yang disertai dengan hati nurani. Hati nurani itu adalah akal budi yang sudah disucikan oleh Tuhan. Sehingga ukurannya adalah orang yang beriman itu hidup di dalam perkenanan Tuhan. Yang menjadi kerinduannya seperti itu. Jadi gak bisa iman Kristen tetapi hidupnya acak-acakan. Ini berarti hati nuraninya amburadul. Ya, tidak bisa. Saudaraku ini kasih Tuhan. Saya Kristen. Saya ada di Makau atau mungkin di Genting, Malaysia, ya, atau saya ada di tempat perjudian, sebelum berjudi terus doa dulu. Tuhan Yesus. Iya kan? Haleluya, mohon berkat Tuhan supaya judi saya hari ini menang Tuhan. Nah, ini saudara-saudara ini kasih Tuhan sedang penghambur-hamburan berkat rezeki dari Tuhan itu sudah menyalahi ya kehendak Tuhan. Nah, sama saudaraku, saya mau menjadi maling yang Kristiani. Buktinya apa? Mau nyolong mesti apa? Oh, Tuhan Yesus tolong. Sirep semua Tuhan orang-orang itu. Buat tidur semua. Haleluya. Kami berharap modus yang aku lakukan hari ini sukses. Ini namanya maling Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak bisa demikian, ya. Tetapi ketika saudara di dalam pergumulan, gimana Pak Gembala? Ini kelihatannya persaingan kerja sudah semakin tidak sehat. Udah pakai cara-cara kotor, udah pakai cara-cara klenik, ya. Apa yang harus kami lakukan? Saya bilang, tenang. Engkau didampingi Yesus yang hebat. Yesus yang luar biasa, ya. Doa dengan sungguh-sungguh. Iya, udah yakin aja dalam nama Yesus. Semua pekerjaan setan iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, asal juga harus diimbangi dengan pengertian. Wah, mungkin kami mengalami gangguan, makanya saya sedang mengalami penyakit, Pak Pendeta. Ini ada kompetitor yang gak beres, mengirim ini itu. Saya memang membangun pemikiran iman itu ya sesuai dengan sabda Tuhan. Saya katakan, kalau engkau sudah disertai Tuhan, Yesus menyertai kamu.
Kamu tidak pergi ke dukun, kamu tidak simpen opok-opok, kamu tidak simpen jimat, kamu tidak simpen pemberian dari leluhur para tetua yang kau kultuskan, ya, yang engkau bakarin kemenyan atau kau bacakan baca-bacaan apa, barangkali engkau sudah tanpa itu datang pada Tuhan Yesus. Urusan pekerjaan setan semua ditaklukkan oleh Tuhan. Loh bagaimana Pak Pendeta dengan sakit penyakit? Semua orang itu kalau secara fisik itu masih bisa. Ya sakit tidak selalu dari setan. Ingat loh ya. Kalau sakit dari setan, dengan kuasa doa dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan itu langsung minggat. Ya, satu contoh. Saya kira lebih dari satu kali dah. Usi Vince ini bawain klien ya toh untuk dilayani yang kaitannya dengan roh-roh jahat, kuasa-kuasa gelap, ya opok-opok seperti itu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ada orang yang terakhir lalu bahwa istrinya ini sulit tidur, ya gelisah apa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan ada gangguan begini. Itu saya belum ketemu orangnya. Saya langsung kasih tahu, Tuhan kasih hikmat lah ya. Ini kaitannya dalam keluarga ini. Ini suaminya ini pakai apa-apa ini ya. Pasti pakai ini. Singkat cerita, ini ada Usi ini, tolong kalau betul kata, iya betul yang dikatakan Pak Gembala gitu, tolong unmute dulu. Bener nggak itu? Benar Pak. Orangnya tertolong nggak waktu itu? Ya sakit terus, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, segala macam sudah dibawa ke dokter. Dia baik-baik saja. Dan ketahuannya ternyata suaminya pakai opok-opok. Ya, dan sejak itu terus kuasa Tuhan ya. Doa kalian semua didengar kan? Udah baik kan itu keluarga? Iya, akhirnya sembuh. Setelah dibawa ke Pak Hendri, didoakan, dilepaskan, dibakar sapu tangannya itu, akhirnya dia sudah dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, ini harus saya luruskan ini ya. Dibawanya ke Pak Hendri, dilepaskan, wah ini. Saya itu yang paling ahli ngelepaskan kalau ada kambing terjerat, itu saya paling ahli itu ya. Ada anjing terjerat itu. Tapi untuk melepaskan orang ini, itu urusannya Tuhan Yesus. Cuman kembali saya tegaskan tadi bahwa saya memberikan pendampingan, memberikan penjelasan kebenaran data firman, membawa orang itu sadar untuk kenal dan menyembah Yesus only, ya. Dalam arti nggak ada plus lain-lain gitu loh. Ya, Tuhan Yesus saja. Iya. Maka ketika orang itu ya sadar ngaku, jimatnya diserahkan. Ya diserahkan, jimat itu nggak ada artinya. Wong ada yang bentuknya kain, ada yang bungkusan, ada apa. Ya. Jadi bukan di jimatnya. Tolong saudara semua pahami. Tetapi dari ya kesadaran hati orang yang megang itulah yang diikat, dikuasai oleh kuasa gelap. Jadi kalau sebetulnya barang-barang kayak gitu, gombalamo, gombale mukio, apa itu ya. Maaf ya kalau ketepaan kok ada namanya mukio, mohon maaf ya. Itu hanya kebetulan saja gitu ya. Dulu kan ada istilah toh, gombale mukio gitu. Karena ada orang yang namanya mukio gitu ya. Nah, nama itu artinya apa? Bagus juga ya. Dulu saya kenal juga ada nama itu ya. Supaya untuk menegaskan gombale Hendri itu mana. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, iblis itu menjerat, mengikat hati orang itu. Makanya kayak Tuhan Yesus ngomong kan. Kamu mungkin masih ingat berapa hari lalu saya ajak saudara baca ayat itu kan. Dalam Matius pasal 15 ayat 89. Dengan mulutmu kamu menyembah Allah, berteriak-teriak. Tapi hatimu jauh dari Allah. Nah itu secara implisit diberitahu kenapa hati orang itu jauh. Karena hatinya diberikan kepada iblis. Kepada kuasa gelap. Nah sehingga orang-orang yang begini ini secara agamawi,
ya dia nampak, ini kita ngomong dalam koridor Kristen, ya ke gereja, ya apa gitu, tetap aja ke gereja. Tetapi hatinya ini udah diikat, dijerat sama kuasa kegelapan. Selama apa? Orang itu masih dalam kesadarannya nyimpen suatu benda apapun atau suatu isme yang diyakini ini nggak boleh ini. Kalau dilepaskan nanti bakalnya apa? Nah, ini hatinya dicengkerem. Gitu loh. Jadi sebenarnya masalahnya itu bukan di bendanya. Sama dengan, kalau mau pergi ke tempat yang nunggu pohon itu, nunggu bangunan itu supaya tidak ganggu kita, kita bawain umpamanya ya, sesaji yang ini bla bla bla, bentuk makanan lah ya, apa saja umpamanya. Terus dibawa ke situ. Ya, kemudian dibakari dupa umpamanya. Pertanyaannya, apa iblis, setan, demit, wewe gombel itu dia makan makanan itu? Ada yang berpikir, oh enggak, dia cuma ngisep baunya. Katanya ya. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Loh iya, kalau si setannya itu enggak kena COVID-19. Kalau kena COVID-19 ya, yang terjadi apa saudaraku? Penciumannya juga dia apa? Iya, hilang. Jadi dia enggak butuh isep-isep. Nah, kalau begitu, apa yang dipamrih oleh iblis terhadap orang yang berpraktek melakukan sesuatu kepada dia? Jadi hatinya, ya hatinya, bukan apa-apa, bukan hatinya. Gitu loh. Saudaraku ini kasih Tuhan, sampai Paulus, ini kembali ke Alkitab dulu ya, marah hingga ada orang yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-20 ya toh, di antaranya Hymenaeus dan ya Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujat. Jadi nampaknya ini secara implisit Paulus sedang mengungkapkan ada orang-orang yang hatinya memang dikuasai iblis. Dan apa bentuk prakteknya? Menghujat. Ya, terus menghujat. Ya, katakan ini Kristen, tapi dia menghujat. Gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya Paulus katakan, udah ini aku serahkan aja. Nah ini hal sisi lain ya, sisi lain yang berbeda. Tapi di dalam ayat 18 itu Paulus ingin ya supaya setiap murid-murid dari Paulus yang dibawa percaya kepada Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan yang menjadi manusia, bukan kualiknya ya. Bukan manusia yang dijadikan Tuhan ya. Gak ada itu iman Kristen gitu. Membawa orang mengenal bahwa Tuhan menjadi manusia, menjadi Yesus. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan. Supaya apa? Dengan dikatakan dengan nubuat. Dan nubuat itu adalah yang firman tuliskan, disampaikan. Tapi kan ada karunia nubuat Pak Pendeta, ini agak melebar dikit aja ya. Oh ya, karunia nubuat. Ketika orang, ya saudara, atau saya diurapi Tuhan. Ketika ketemu orang panik, khawatir, cemas, saudara sudah doakan. Kemudian saudara mengatakan, Dek, Mbak Yu, Cik, ya, Ko, gak usah takut lagi. Ya, Tuhan Yesus memberi pertolongan kepada kamu. Nah, kalau itu kata-kata seperti itu masuk konotasi, ya klasifikasi nubuat, tujuannya menguatkan. It's okay. Karena ayatnya juga ada. Kalau dicari ayatnya nanti kita ketemukan. Tapi kalau ada orang ngaku ya hamba Tuhan, pelayan Tuhan, terus sukanya nubuat-nubuat, tapi nubuat-nubuatnya itu ngomongnya, wah di hatimu aku lihat ada ular kobra melingkar, ya, ada burung gagak, ya, saudaraku, kok nggak ngomong burung dara gitu loh? Karena burung dara gitu lah, ya, enak digoreng kering, saudaraku, ya, dikasih garam wangi gitu, ya, kasih jeruk dikit gitu, ya, yang seru-seru, ya. Nah ini kita sebaiknya tidak berurusan dengan yang model begini-begini. Nanti ujung-ujungnya kalau dia menerjemahkan artinya, wah kamu sebaiknya begini.
Tidak cocok pernikahanmu itu tidak sesuai dengan ya apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kamu lebih baik cerai. Itu terjadi loh ya. Ini bukan omong kosong. Dan ujung-ujungnya setelah terjadi perceraian, ya ada yang terjadi dikawini si orang ini. Loh coba, apa enggak rusak saudara-saudara yang dikasih Tuhan? Ya model-model seperti ini. Makanya kalau yang aneh-aneh seperti itu lebih baik kita enggak berurusan. Kalau Pak, nubuat itu apa? Nubuat itu kecenderungannya adalah untuk memberi penguatan orang. Ya, saudaraku. Maka secara bahasa umum ada orang mengatakan begini, oh kata-kata itu adalah doa. Ya, makanya kalau saya ketemu dengan orang-orang saudara kita kepercayaan lain, saya sering mengatakan Tuhan melindungi ya, menyertai sehat selalu gitu. Nah orang sekarang ini hampir semua sepakat langsung amin, amin ya. Betul ya, saudara pasti ngalami kan itu perjumpaan-perjumpaan yang demikian. Nah karena dikonotasikan bahwa ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan itu adalah sebuah doa. Nah makanya orang Kristen kalau beriman seperti ayat-ayat ini, hati nuraninya murni, yang terjadi adalah hal-hal yang membangun. Hal-hal yang membangun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahkan saya mau sampaikan buat kita semua. Ketika orang itu dibangun kekuatannya menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang menjadi pribadi pejuang, ya. Seperti ayat yang ke-18 itu kalau saya rilis lagi, nanti Pak Yohanes saya tuh kasih ada beberapa ayat untuk dibaca terus, ya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Nah saudaraku, menguatkan, memberi dorongan untuk berjuang. Ketika di dalam pergumulan, saya akan berkata, Tuhan Yesus mengontrol semua kiranya ini. Tidak lepas dari pemandangan Tuhan. Tuhan berkenan campur tangan. Yakin ya, sandar Tuhan ya. Berat Pak Gembala, rasanya seperti sulit untuk dapat meyakini ini ada jalan keluar. Saya katakan, hidup ini kita ini kan dianugerahi Tuhan kesempatan, jalan aja dengan penuh keyakinan. Ya, kita harus berjuang terus. Waduh Pak, bidang usaha saya mengalami kemerosotan habis seperti ini. Wah, dengan susah payah dia mengungkapkan. Saya katakan, tidak apa-apa, sekarang ini ngalami begini, tidak mustahil sedang Tuhan memproyeksikan untuk kamu mendapat kepercayaan yang lebih dari semua ini. Sehingga engkau lebih memiliki daya tahan, memiliki hikmat berdasarkan pengalaman perjalanan ini. Engkau tidak akan mengalami kemerosotan yang lebih parah. Lebih baik sekarang kamu mengalami kerugian. Dan lebih dari satu orang tentunya yang telah mengalami penguatan dan faktanya Tuhan campur tangan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa memulihkan, Tuhan bisa mengerjakan. Nah, bentuk-bentuk seperti ini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak, wah ini hamba Tuhan lu bisa baca orang ngomongnya gini, wah iya kamu sakit ini, oh kamu tempat usahamu enggak bagus kondisinya, karena dibikin orang. Bedanya apa dengan dukun? Halo? Bedanya apa dengan dukun? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini ada yang guyu cekakaan-cekakaan ini mungkin punya pengalaman ketemu orang-orang yang model kayak begitu. Tidak apa-apa ini, ketawa dalam kejujuran, bagus. Ya, tetapi mengiyakan betul. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, wah ini sakitmu ini ada yang bikin. Pendeta atau siapa ya kalau berani ngomong gitu, dia harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab apa? Tidak usah nyari siapa yang bikin. Sembuhkan orang yang sakit itu dong. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak akan gegabah untuk mengatakan bahwa ini apa yang kamu alami karena ada yang bikin. Saya akan lebih tega berkata, nah ini karena kamu ada salahnya ini loh di sini nih. Mungkin bukan dosa, tetapi barangkali wah ini secara etik ini kelirunya di sini. Oh mungkin karena bukan etik. Tidak ada pelanggaran, tetapi karena kebodohanmu ini loh. Iya kan? Kok sampai ketipu berkali-kali itu masa saking pinternya yang nipu. Kan bisa dua alternatifnya. Iya kan? Karena pinter yang nipu, kebetulan yang ditipu.
minta ampun. Apanya? Ya bodone barangkali, iya kan? Ya saya tidak boleh mengatakan kata-kata yang kasar, kan sekarang ini sedang iya kan? Kata-kata yang tidak patut lah. Tapi saya niru Ria dengan boneka itu loh, Susan, ya kan? Dobok. Ya, boleh kan kalau dobok. Jadi saudara-saudara, saking doboknya, bolak-balik ditipu orang, bolak-balik ditipu orang. Jangan loh. Ya, Tuhan bilang, kamu harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi nggak boleh dobok. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau begitu gimana? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, itu jauh lebih baik. Saya harus mengatakan, daripada, wah ini gara-gara orang itu, kamu ini. Akhirnya apa? Belum tentu kebenarannya, kita bisa underestimate, bisa menjudge orang lain. Apa enggak dosanya double-double? Masalah ini belum clear, ya belum selesai, muncul lagi nih masalah dan dosa. Jangan. Ya, oke. Saudara yang dikasih Tuhan, berjuanglah senantiasa untuk terus menegakkan iman. Bukti iman yang murni adalah disertai dengan hati nurani yang murni. Jika demikian, niscaya kehidupan kita akan terus terpelihara oleh Tuhan dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan tidak akan mengalami kandas di dalam iman. Kita buka Kolose pasal 1, Kolose pasal 1 ayat 11 sampai 13. Silakan Pak Yohanes. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Ya, dikuatkan. Nah ini tugasnya hamba Tuhan. Tugas saudara juga untuk mencari penguatan. Apa? Ya dengan kita doa, kita baca Alkitab. Tolong baca Alkitab. Ya, saudara sambil kerja, ada kesempatan, ada break istirahat. Saudara, buka Alkitab. Sekarang di HP juga kan sudah bisa bawa kemana-mana. Iya toh? Kalau toh buka YouTube, YouTube yang berarti. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang betul-betul adalah sekumpulan orang-orang yang smart, yang bisa kita tarik ya manfaatnya. Nah, seperti itu. Saya paling sayang sekarang kalau dalam kesendirian loh ya. Lagi makan umpamanya, lagi apa termasuk ada di toilet ya. Saya tidak mau kehilangan waktu itu untuk kosong bengong begitu. Kalau saya makan sendiri ya siang saya banyak sendiri kan makan. Buka Alkitab, pembacaan Alkitab, ya, atau khotbah-khotbah. Sebagai hamba Tuhan kan saya harus nyerep. Saudaraku yang kasih Tuhan, maaf kata sampai di WC pun. Nah perlu yang pelepas ketegangan ya, cari yang lucu-lucu. Ya saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi ini mengasah terus supaya kita kuat. Orang metenteng, rohani, terus sampai nggak ngerti ada ngomong, tahu Profesor Renat Kasali nggak? Gitu umpamanya. Karena metenteng terus gitu. Ya juga nggak seimbang. Jadi orang itu yang berimbang. Nah, kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan di sini tidak salah. Untuk barangkali saudara sekali waktu buka umpamanya untuk kata-kata cerdas, cak lontong, salam lemper, kadang-kadang ya salam roti goreng. Ya terserahlah karena PDE lah. Ya, saudara-saudaraku ini kasih Tuhan melepaskan ketegangan. Tapi jangan sampai kita hidup itu ya begitu saja. Ya, membuat pembiaran. Wah, hidup itu terlalu sayang jika dibiarkan begitu. Sampai seorang tokoh yang membuat satu statement bahwa
Potensi manusia itu 85%, terutama di skillnya itu. Tidur dalam kondisi tidak terpakai. Yang dipakai mentok 15%. Makanya kalau nanti ke depan kita dengar ada penemuan ini. Ya, itu bukan hal yang mustahil. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, berbagai macam pengetahuan, teknologi ini terus berkembang ke depan. Karena sebetulnya masih tertutup itu begitu lama. Ya, begitu banyak. Oke dah ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita dikuatkan, kita menjadi sosok orang-orang yang ada di dalam kerajaan terang Tuhan, kerajaan anaknya yang kekasih itu Tuhan Yesus Kristus, udah hebat. Di dalam semua keadaan kita terus terpelihara. Dan diberkati, tambah rezeki, tetap rendah hati, tetap dekat, nempel sama Tuhan. Kita buka Ulangan ya, kitab Ulangan pasal yang ke-8. Ini penting, saya tidak akan urai panjang-panjang. Ayat 18 sampai 20. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti ilah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku akan memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa. Sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Puji Tuhan. Jadi sekaligus saya sisipkan di sini betapa pentingnya setiap anak-anak Tuhan kita semua, bahwasanya untuk kita dapat menikmati semua berkat, semua anugerah di dalam kehidupan ini, untuk kita bisa terus tumbuh dalam Tuhan, sampai kita juga diberi kepercayaan menerima ya rezeki, kekayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu mungkin saja, semua dimungkinkan. Di dalam kerajaan terang, kerajaan Yesus, di situ di dalamnya ada berkat, di situ ada rezeki. Tetapi yang menandai adalah semua yang kita alami, ya. Kalau mau disimpulkan, suka dan duka tidak membuat kita lupa Tuhan. Ingat itu kekristenan yang berhati nurani murni. Jadi kalau umpamanya waktu senang saja ingat Tuhan, waktu ngalami kesulitan, kemudian dia mulai ya menghadapi hambatan-hambatan iman, ini berarti tidak berimbang. Atau sebaliknya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam suka duka tidak membuat kita kemudian menghujat seperti yang dilakukan oleh berapa orang tadi yang disebut oleh Rasul Paulus. Terakhir kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12. Kita akan berdoa. Silakan Pak Yohanes. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesabaran. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi sekarang saudaraku yang dikasih Tuhan, ada keistimewaan yang diproyeksi Tuhan dari kehidupan kita semua. Apa? Dikatakan ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah. Apa kok dinamakan manusia Allah? Karena firman Allah, Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini, asal kita terus menjalin komunikasi hubungan baik dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada model kehidupan yang membuat kita bisa lepas jauh dari Dia. Apalagi sampai menghujat. Ya. Itu sebabnya kalau sudah sampai menghujat, ya sebetulnya orang itu belum di dalam kerajaan anaknya tadi. Kalau sudah di dalam kerajaan anaknya, ya eklesia dipanggil keluar dari gelap, masuk di dalam terang Tuhan yang ajaib, pasti sampai akhir hayat dia tidak akan pernah gugur iman. Itulah yang membuat kekristenan itu
terus tangguh menerobos segala zaman. Iya, hanya modalnya adalah orang itu betul-betul keluar dari gelap, masuk dalam terang Tuhan, dalam naungan Tuhan. Doaku, semua keluarga besarku dimanapun berada, betul-betul memiliki pengalaman perjalanan terus bersama dengan Tuhan. Mau dididik jadi murid Tuhan, jadi pribadi-pribadi yang militan untuk siap menghadapi segala situasi dan kondisi. Saya mau sampaikan, tidak ada suatu kenyataan situasi kondisi tertentu itu yang sifatnya monoton. Pasti ada ya hal-hal yang tidak pernah kita sebelum berpikir, tahu-tahu ada seperti pandemi di waktu yang lalu. Siapa yang siap? Para medis, dokter, ahli, tidak siap waktu itu. Saudara ini kasih, tapi itu terjadi. Dan di dalam perjalanan ke depan, yakinilah asal Yesus Sang Immanuel beserta kita, semua lorong jalan dapat kita lewati dalam kemenangan bersama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Hamba bersyukur untuk malam ini kembali dapat bersama dengan keluargaku belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Engkau memeteraikan di dalam hidup kami semua, sehingga kami terus melekat dengan Tuhan. Dan kami tahu kami tidak pernah sendiri. Bahkan Engkau memberikan predikat manusia Allah. Engkau nyatakan ini, bahwa kami dimampukan untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan bentuk pola hidup yang spesial. Bukan karena kekuatan kami, tapi pertolongan Tuhan. Karena kami sudah bebas dari segala roh jahat, kuasa gelap. Maka Roh Kudus akan mempunyai keleluasaan untuk menuntun dan membimbing kami berjalan di dalam terang Tuhan. Karena kami sekarang berada di dalam kerajaan terang, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan tuntun terus, Tuhan bimbing terus, Tuhan kuatkan terus buat setiap kami. Dan Tuhan mau berikan kami kekuatan untuk kami belajar jadi murid Tuhan. Sampai akhir hayat kami. Sampai kami ketemu Tuhan Yesus secara nyata. Dan kami masuk di dalam Firdaus Surgawi. Terima kasih anak-anakmu yang sedang berdoa. Karena ada kesulitan, kiranya Tuhan tolong. Kalau ada yang terganggu kesehatan karena sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkan. Jika ada yang berdoa kaitan untuk mata pencariannya, Tuhan, kiranya Tuhan buka jalan dan bukakan pintu rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Pembangunan gereja kami yakin Tuhan, Engkau yang pasti campur tangan buat semuanya. Karena kami hanya sandar Engkau. Terima kasih Bapak, semua anak-anakmu dalam bidang usaha pekerjaannya Engkau berkati. Persembahan-persembahan yang mereka aturkan kepadamu Tuhan, pasti takkan pernah Kau lupakan. Semua tercatat sampai di dalam kekekalan surgawi. Terima kasih buat hari ini. Dan mohon besok malam Tuhan tuntun berkati. Secara spesifik hamba-Mu akan mengajar hal-hal yang berkaitan dengan mengapa anak-anak ini harus dibawa untuk ditumpangi tangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan campur tangan dan berkarya hingga Jumat siang juga kami dalam doa siang, doa puasa. Yang mau puasa Tuhan berkati. Dan demikian juga untuk Sabtu pagi bersama Yesus. Dan seterusnya. Haleluya. Terpujilah Engkau sekarang sampai selamanya Tuhan. Dan rahmat berkat-Mu melimpah atas kami dari sekarang sampai Engkau datang lagi. Menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang Esa. Yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin. Tuhan berkati keluargaku sampai
Ketemu besok siang yang mau di doa puasa atau doa siang Jumat siang menyembah Yesus 11:15. Link akan dibagikan bagi saudara yang dari jauh ingin bergabung, silakan. Tuhan berkati semua.